Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Imam Salam dari kelas G. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan bahasa pemrograman Python. Apa itu sejarah perkembangan bahasa pemrograman Python? Python yang dibuat oleh Guido van Rossum pada tahun 1989 adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang sangat populer dan banyak digunakan di seluruh dunia. Dikenal dengan sintaksis yang sederhana dan mudah dipahami. Python telah menjadi bahasa pemrograman yang umum digunakan di berbagai bidang, termasuk pemrosesan data, pengembangan web, kecerdasan buatan, dan masih banyak lagi. Awal mula sejarah Python. Sebelum Python lahir, Guido van Rossum, seorang programmer komputer asal Belanda, bekerja pada proyek penelitian di Centrum Wiskunde en Informatica atau disingkat CUI di Amsterdam. Pada saat itu ia merasa perlu memiliki alat pemrograman yang lebih efisien. Mengapa harus menggunakan bahasa pemrograman Python? Pemrograman Python. Python bukanlah bahasa baru dan sudah dikembangkan dari sejak tahun 1991. Namun untuk saat ini, Python menjadi sangat populer. Python adalah bahasa pemrograman yang jamak digunakan di seluruh dunia untuk mengembangkan situs web, algoritma, dan menyederhanakan proses otomatisasi. Apa itu Python? Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diracik oleh seseorang yang bernama Guido van Rossum. Python banyak digunakan untuk membuat berbagai macam program seperti program CLI, program GUI atau desktop, aplikasi mobile, web, IoT, game, program untuk hacking, dan tersebut. Python juga dikenal dengan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari karena struktur sintaknya rapi dan mudah dipahami. Alasan mengapa kita harus belajar Python? Python adalah bahasa yang dapat membantu mengembangkan hampir semua hal. Ini adalah bahasa yang bagus untuk mengembangkan alat backend dan perangkat lunak serta kecerdasan buatan lainnya. Coba kita lihat di SEM ini alasan-alasan apa saja yang menguatkanmu untuk belajar Python. Yang pertama, mudah dipelajari. Yang kedua, bahasa yang user friendly. Yang ketiga, extensibility dari Python. Yang keempat, peran Python dalam big data dan otomasi. Kemudian yang terakhir, yang kelima, pengujian. Yang pertama, mudah dipelajari. Sama mudahnya untuk membangun kode. Python juga mudah dipelajari, persis seperti bahasa Inggris. 3 baris kode Java atau C dapat diganti dengan hanya 3 kata kode Python. Python benar-benar gratis dan open source. Tidak perlu ada bahasa rumit untuk dapat menjadi seorang ahli dalam Python. Kemudian yang kedua, bahasa yang user friendly. Sangat mudah untuk menggunakan kode Python. Panduannya yang mudah dan bahasa sederhana, kemungkinan siapa saja untuk membuat suatu alat ataupun prototype. Python membuat seseorang yang sebelumnya tidak menyukai coding pasti akan suka menggunakan Python. Itu adalah salah satu alasan yang kuat sehingga Python bisa menjadi sepopuler saat ini. Kemudian yang ketiga, extensibility dari Python. Python adalah bahasa universal, tidak ada panduan ketat atau aturan mengekang yang perlu diikuti. Python kemungkinan melakukan semua jenis operasi dengan mudah. Sama sekali tidak perlu memilih platform yang sempurna karena didukung oleh sebagian besar platform mulai dari Windows ke Linux. Kemudian yang keempat, peran Python dalam big data dan otomasi. Python mendukung operasi big data. Ia memiliki kemampuan untuk membantu memproses berbagai jenis informasi. Sekarang telah memungkinkan untuk membantu mendukung komputasi paralel menggunakan Python. Penggunaan Python dalam big data membuatnya mudah untuk memprosesnya.
Python sama pentingnya dalam otomasi juga karena ia dapat digunakan sebagai bahasa scripting juga. Kemudian yang kelima, pengujian. Python kemungkinan kita untuk memeriksa suatu ide dan produk untuk perusahaan. Keuntungan utama Python adalah memiliki kerangka pengujian built-in yang mencakup proses debug dan alur kerja. Ada alat-alat seperti Selenium dan Serpian yang dapat membuat pengujian ini bekerja di semua browser dan framework. Pengujian adalah pekerjaan yang cukup membosankan dan Python adalah bahasa yang sempurna yang membantu mencapai hal ini. Kelebihan dan kekurangan Python. Kelebihan Python. Ada 4 kelebihan. Yang pertama, mudah dipelajari. Sama dengan kalimat sebelumnya, bahasa Python lebih mudah dipelajari karena memiliki sintaks yang rapi dan mudah dimengerti. Kemudian yang kedua, fleksibel. Program yang dibuat dengan bahasa Python dapat dijalankan di semua sistem operasi dan perangkat seluler. Kemudian yang ketiga, mudah diaplikasikan. Program yang dibuat dengan bahasa Python dapat dijalankan semua sistem operasi dan perangkat seluler. Kemudian yang keempat, dukungan LOT. Bahasa ini mendukung ekosistem Internet of Things atau disingkat LOT dengan baik. LOT adalah teknologi yang menghubungkan benda-benda di sekitar kita ke dalam sebuah jaringan yang saling terhubung. Kekurangan bahasa Python ada 4. Yang pertama, penugasan terdapat di luar dari jangkauan Python. Bahasa Python merupakan bahasa pemrograman yang dinamis sehingga tidak secepat atau efisien seperti statis. Tidak serupa bahasa pemrograman kompilasi serupa bahasa C. Kemudian yang kedua, Python merupakan interpreter. Python adalah interpreter bukan perangkat bantu terbaik untuk pengantar komponen performa kritis. Kemudian yang ketiga, bukan bahasa pemrograman dasar. Python tidak dapat digunakan sebagai dasar bahasa pemrograman implementasi untuk beberapa komponen, namun masih bisa bekerja dengan baik di sebagian depan skrip bertampilan untuk mereka. Kemudian yang keempat, efisiensi dan fleksibilitas trade-off memberikan fleksibilitas trade-off dengan tidak memberikan secara luas. Python menyiapkan bahasa pemrograman optimasi untuk kegunaan bersama dengan perangkat bantu yang dibutuhkan untuk diintegrasikan dengan bahasa pemrograman lain. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan mengenai sejarah pemrograman Python. Mohon maaf bila ada kekurangan atau ada salah kata dalam menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.